Bertemu lagi dengan saya, Ibu Linda Pratiwi, dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, teks laporan hasil observasi. Bagaimana kabarmu? Kabar kalian semua anak-anak di rumah? Mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian yang saya sangat banggakan, ya, hari ini pembelajaran Bahasa Indonesia mengenai teks laporan observasi. Saya ingatkan pertemuan sebelumnya kita sedikit membahas tentang teks laporan hasil observasi, yaitu mengenai apa sih teks laporan hasil observasi itu. Nah, sebelum melangkah lebih lanjut, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya, agar pembelajaran kita hari ini dilancarkan dan kalian diberi kemudahan untuk menerima ilmu pengetahuan dari guru-guru kalian. Ya, silahkan berdoa, dipersilahkan. Oke, selesai. Baiklah. Saya akan membahas tujuan belajar teks laporan hasil observasi, yaitu di mana dalam pembelajaran ini kalian nanti diminta untuk mampu mengidentifikasi dan menginterpretasi teks laporan hasil observasi baik secara lisan dan tulisan. Minggu lalu, minggu lalu itu saya menampilkan gambar apa? Yang kalian lihat di sini adalah seekor harimau ya. Harimau apa seekor singa? Ya, tepatnya adalah seekor harimau. Ya, Ibu minta kemarin kalian melakukan observasi atau pengamatan. Ya, apa sih yang kalian lihat dari gambar harimau tersebut? Ya, berkaki 4, memiliki kulitnya berwarna coklat, kuning kecoklatan, kemudian kulitnya tersebut ada loreng belang berwarna hitam, kemudian kalian mengetahui bahwa harimau tersebut memakan daging atau dikatakan sebagai hewan karnivora atau herbivora, karnivora. Kemudian dia hidupnya di hutan tropis, adanya di Indonesia ini, ada di Sumatera, ada di Kalimantan, ada di Jawa dan sebagainya. Hasil observasi tersebut, ya, pengamatan tersebut, kemudian kalian gabungkan menjadi sebuah susunan kalimat. Ya. Nah, kalimat-kalimat yang sudah tersusun tersebut ya bisa dikatakan sebagai sebuah teks laporan hasil observasi yang dibuat secara tertulis gitu. Jadi ya, teks laporan hasil observasi itu adalah ya teks laporan hasil dari penjabaran umum yang berdasarkan sebuah kegiatan pengamatan atau observasi. Kegiatan pengamatan ini yaitu kegiatan mengumpulkan data atau masih melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat, baik itu di lapangan, di lokasi pengamatan langsung, ya, atau bisa juga pengamatan dilakukan secara literasi, ya. Kegiatan ini yang akan didapatkan adalah sebuah informasi tentang tingkah laku, tentang keadaan, tentang kondisi atau situasi dari objek yang diteliti. Ya, secara garis besar yang namanya teks laporan hasil observasi itu seperti itu. Next. Lalu di dalam bahasa Indonesia itu ternyata banyak sekali jenis teks, ya. Ada teks novel, ada teks cerpen, kemudian juga ada yang namanya teks memiliki karakteristik deskripsi, argumentasi, persuasi, ya, narasi dan lain sebagainya, ya. Lalu bagaimana sih kita mengetahui bahwa teks tersebut adalah merupakan teks laporan hasil observasi? Nah, kita lihat ciri-cirinya. Ya, seperti kalian memiliki ciri-ciri, setiap personal atau seseorang memiliki ciri-ciri, misalkan contohnya adalah si A memiliki ciri-ciri memiliki tai lalat di pipi, kemudian hidungnya mancung, badannya tinggi sekali semampai dan kulitnya putih. Nah, itu bisa dikatakan sebagai ciri-ciri
Laporan hasil observasi juga demikian, dia memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah teks tersebut bersifat objektif, global, dan universal. Maksudnya adalah isinya harus bersifat objektif. Kenapa bersifat objektif? Karena tadi observasi, data, informasi yang didapatkan ya melalui sebuah pengamatan terlebih dahulu, ya. Melalui sebuah pengamatan, sehingga data yang didapatkan itu harus real, fakta, ya, sesuai dengan apa yang kita kan pada saat kita melakukan sebuah pengamatan tersebut. Ya, global, universal, luas, secara umum, secara luas, ya, yang dibahasnya. Kemudian yang kedua, yang B, objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Iya, tentu. Ya, karena kita melakukan sebuah observasi, ya, harus fokus. Jadi disarankan untuk mengamatinya hanya satu objek, sehingga pada saat nanti kalian melaporkan hasil observasinya tersebut fokus ya tertuju pada satu objek. Kemudian C, ditulis secara lengkap dan sempurna. Hasil observasi yang sudah dilaporkan secara tertulis, kemudian nanti bisa dipresentasikan secara lisan, yang ditulis dan dipresentasikan secara lengkap dan sempurna. Kemudian yang D, ditulis berdasarkan fakta-fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Betul, tadi fakta bersifat objektif, ini sering berkaitan. Karena kalian melakukan sebuah observasi pengamatan selalu langsung, sehingga data dan informasi harus dilakukan, dimuat atau diambil atau didapatkan sesuai dengan apa yang kita temui di tempat pengamatan tersebut. E, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Maksudnya adalah observasi itu dilakukan, memang betul-betul dilakukan sama kalian, ya. Bukan berarti artinya kalian membuat teks laporan hasil observasinya hari ini, tetapi data yang kalian dapatkan yaitu data tahun lalu atau 5 tahun ke belakang, ya, itu akan dipertanyakan nanti, karena sesuatu objek yang diteliti itu berjalannya waktu akan berubah, bisa itu bentuknya, sifatnya, jumlahnya, dan lain sebagainya. Sehingga untuk melakukan atau pembuatan teks laporan hasil observasi, objeknya harus memang betul-betul aktual, ya, terkini, sehingga nanti informasi yang disampaikan yaitu informasi yang terkini gitu dan terbukti kebenarannya. Lanjut, yang F, tidak mengandung prasangka, dugaan, atau pemihakan yang menyimpang atau tidak tepat. Maksudnya adalah teks laporan hasil observasi di sini harus dibuat secara objektif sesuai dengan apa yang kita dapatkan di lapangan. Kalau data yang didapatkan jelek, ya kita sampaikan sesuai dengan apa yang kita dapatkan dan dibahas kenapa yang dihasilkan itu jelek, ya. Tidak juga mengandung prasangka atau dugaan apa-apa, karena di sini bersifat informasi, menyampaikan, fungsinya agar menambah pengetahuan para pembaca, kurang lebih seperti itu, ya. G, saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Maksudnya adalah seperti ini, ya. Pembahasan yang dilakukan pada objek tersebut, ya. Tadi di atas saya bahas sedikit tentang objeknya itu harus objektif, global, dan universal, luas dan secara umum. Luas secara umum di sini harus terfokuskan pada satu objek, ya. Objek tersebut pasti nanti ada subkelasnya dan anak-anak kelasnya atau pembagian-pembagian informasi lainnya. Nah, itu pun harus dijabarkan secara terperinci. Oke, baik. Next. Nah, untuk membuat sebuah teks laporan hasil observasi,
Jadi kan ciri-cirinya ya, atau saya katakan teks laporan hasil observasi itu di dalamnya memiliki struktur ya, yaitu terdiri dari satu definisi umum. Berarti awalnya yaitu teks laporan hasil observasi ini adalah menjabarkan tentang sesuatu hal yang dibahas ya, berisi pengertian tentang sesuatu hal yang dibahas ya. Contoh tadi mungkin ke atas ya. Nah ini ya, definisi umum yaitu informasi sesuatu hal yang akan dibahas tetapi secara umum ya. Contoh sederhananya yaitu harimau digolongkan kepada mamalia. Itu kan salah satu informasi yang disampaikan secara umum ya. Kita mengetahui bahwa harimau itu memang digolongkan kepada mamalia, artinya adalah binatang yang menyusui dan melahirkan, tidak bertelur ya. Kemudian binatang yang menyusui, binatang harimau itu binatang yang menyusui ya, sering dikatakan sebagai kucing besar. Itu adalah informasi yang secara umum orang tahu, semua orang tahu. Nah itu adalah awal struktur awal, yaitu tentang definisi umum pada struktur teks laporan hasil observasi. Lanjut, struktur yang kedua adalah struktur yang kedua adalah berisi deskripsi bagian. Apa itu? Yaitu berisi ide pokok dari setiap paragraf yang berisi penjelasan terperinci. Ya. Jadi dari definisi umum kemudian dikerucutkan, diinformasikan kembali mengenai harimau tersebut, tetapi dijelaskan lebih terperinci kembali. Ya, yang ketiga, deskripsi manfaat berisi kegunaan tentang sesuatu yang dilaporkan. Biasanya untuk benda mati ya, ada manfaatnya. Sedangkan untuk benda hidup, definisi yang digunakan adalah definisi perilaku dari si objek tersebut. Nanti saya akan jelaskan ke contoh ya, yang harimau tadi ya. Yang keempat adalah penutup atau simpulan ya, merupakan bagian rincian akhir dari teks laporan hasil observasi, di mana penutup itu bisa memuat simpulan, tanggapan, atau interpretasi penulis tentang objek yang dibahas. Maksudnya adalah gambaran dari si penulis tentang atau pendapat dari si penulis tentang objek yang dibahas. Jadi penutup ini isinya adalah rincian akhir dari laporan tersebut, atau bisa juga ditambahkan dengan simpulan atau tanggapan dari penilaian si penulis tentang objek tersebut ya. Tetapi pada dasarnya penutup ini ya, atau simpulan ini boleh ada boleh tidak ya. Oke, kita kembali lagi ke contohnya, yaitu mana sih yang dikatakan sebagai deskripsi bagian dan deskripsi manfaat ya. Di contoh ini di si harimau ya, harimau digolongkan kepada mamalia, yaitu binatang yang menyusui, sering dikatakan sebagai kucing besar. Harimau itu pemakan daging. Harimau dapat mencapai tinggi 1,5 meter, panjang 3,3 meter, dan beratnya 300 kg. Nah, ya ini ada informasi umum. Kemudian lanjut ke lebih spesifik lagi, bulunya berwarna putih ya dan coklat keemasan. Ya, yang menandakan bahwa yang dideskripsikan di sini, yang ditulis di sini, yang diamati di sini adalah seekor harimau. Kemudian dengan loreng yang berwarna hitam, gigi taringnya kuat dan tajam untuk mengoyak daging. Kemudian kakinya berjumlah 4 dan kukunya yang tajam untuk menerkam mangsanya. Ini lebih dispesifikkan lagi. Kemudian deskripsi manfaatnya ada nggak sih di paragraf 3? Coba kita lihat. Harimau mudah menyesuaikan diri dari lingkungan yang baru. Harimau dapat hidup di hutan, ya, pada padang rumput dan daerah payau atau hutan bakau. Di Indonesia, harimau dapat ditemukan di daerah Sumatera dan Jawa. Nah, ini ada deskripsi manfaatnya tentang objek tersebut ya. Harimau ini harimau termasuk hewan penyendiri, tetapi memiliki wilayah yang luas atau untuk berburu mangsanya.
Nah, ini populasi harimau sekarang semakin berkurang. Ini adalah definisi manfaat dari si laporan tes hasil observasi itu. Maksudnya adalah informasi yang disampaikan kepada halayak banyak, memberitahu bahwa memang seekor harimau ini adalah binatang yang dilindungi. Ya, karena memang populasinya sudah berkurang gitu. Kenapa berkurang? Karena banyak diburu oleh manusia, sehingga si objek ini tidak boleh untuk diburu sembarangan, malahan harus malah sebaliknya harus dilindungi gitu, baik oleh perseorangan atau oleh pemerintah. Nah, tapi sebetulnya untuk perseorangan tidak boleh ya kita memelihara harimau secara ilegal ya. Kalau misalkan secara legal di sini maksudnya adalah ada surat-suratnya jelas, biasa ada di penangkaran seperti itu gitu kan ya. Nah, agar apa? Agar populasi harimau ini semakin bertambah banyak sehingga nanti generasi selanjutnya bisa terus mengetahui bahwa ada binatang yang namanya harimau. Seperti itu. Kemudian paragraf selanjutnya, harimau menjadi pusat perhatian dalam dunia sastra, seni, dan olahraga. Ini pun masih masuk ke dalam deskripsi manfaat. Ya, jadi sosok si binatang harimau ini gitu kan ya dapat digunakan sebagai logo atau pusat sastra, perhatian dalam dunia sastra. Ya, atau juga bisa dijadikan sebagai tokoh dalam suatu dongeng gitu kan ya, objek foto dalam suatu kegiatan. Ini adalah deskripsi manfaat dari objek harimau. Dalam teks ini tidak ada penutupnya ya anak-anak sekalian. Penutupnya di sini adalah berupa kesimpulan. Bu, boleh nggak ditambahkan? Boleh, tetapi di sini tadi dikatakan bahwa dalam strukturnya untuk penutup atau sebuah kesimpulan atau tanggapan dari interpretasi si penulisnya itu opsinya boleh ada boleh tidak. Oke, lanjut lagi ke strukturnya. Oke. Nah, setelah struktur kita pindahkan dulu ya. Bisa nggak dipindahkan? Oke. Nah, ya biar kelihatan. Baik, dalam selanjutnya adalah informasi apa saja sih yang terdapat di dalam teks laporan hasil observasi. Yang pertama adalah informasi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi ini merupakan informasi yang bersifat fakta. Fakta ini artinya satu, sudah terjadi ya, betul-betul terjadi ya, sudah kejadian ya, ada real ya, yang ditemui pada objek yang diamati. Jadi informasi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi adalah informasi yang merupakan fakta ya, sesuai dengan kejadian yang memang betul-betul terjadi. Oke, fakta di sini adalah peristiwa yang benar-benar terjadi ya, yang tadi saya katakan. Fakta ini menunjukkan kebenaran informasinya. Fakta ini merupakan pernyataan yang tidak terbantahkan kebenarannya. Ya, karena memang ya peristiwa itu sudah terjadi. Ya. Kemudian selanjutnya adalah informasi yang seperti apa sih yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi, yaitu informasi yang merupakan pernyataan berupa kalimat yang ditulis berdasarkan kenyataan, ya, fakta, kemudian berdasarkan peristiwa, ya, atau keadaan yang benar-benar terjadi secara objektif. Ya, objektif di sini maksudnya adalah objektif berarti dapat ditangkap oleh indera dan mengandung kepastian. Ya, jadi real, fakta, betul terjadi. Ya, kalau ditulisnya sesuai dengan kejadian, mobil berwarna merah gitu kan ya, tulisnya adalah mobil berwarna merah gitu kan. Mobil berwarna merah itu milik Pak Andi. Ya, secara objektif ditulis ya, mobil berwarna merah itu milik Pak Andi yang menabrak sebuah tong besar gitu kan. Jangan sampai nanti setelah kita mengamati ternyata mobil berwarna merah, kemudian kamu melaporkannya adalah mobil berwarna merah tua. Itu sudah salah. Kenapa? Karena Pak Andi ini adalah teman kalian. Berarti itu penilaian tidak secara objektif, malah subjektif. Gitu, karena subjektif di sini maksudnya karena saya kenal dengan Pak Andi, ya takut namanya Pak Andi tercoreng, jadi ditulisnya adalah mobil
warna merah ati, ya. Nah, itu kemudian dikatakan kembali pemiliknya adalah bukan si Pak Andi, melainkan Pak Anto, ya. Berarti kalian melakukan observasi dan menyatakan bahwa pernyataan yang kalian itu tidak benar, tidak sesuai dengan fakta, tidak objektif, ya. Jangan sampai melakukan seperti itu, ya. Lanjut. Kemudian, ya, interpretasi teks laporan hasil observasi. Ya, menginterpretasi di sini adalah proses untuk meringkas sebuah teks laporan hasil observasi. Ya, di mana kegiatan ini adalah satu, memahami isi teks. Nah, memahami isi teks, kemudian kamu menemukan pokok-pokok informasi dalam teks laporan hasil observasi, kemudian mengembangkan pokok-pokok tersebut menjadi sebuah informasi yang dituangkan ke dalam sebuah paragraf, ya, meringkas. Kemudian yang kedua adalah menyimpulkan. Jadi kegiatan interpretasi laporan teks hasil observasi yaitu kegiatan meringkas dan membuat sebuah kesimpulan, di mana kegiatan meringkas ini, ya, yaitu pertama yang dilakukan adalah kamu harus memahami sebuah isi teks tersebut. Isi teks tersebut menceritakan tentang apa, isinya mengenai apa. Kemudian kamu menemukan pokok-pokok informasi dalam teks laporan hasil observasi, di mana dalam sebuah teks adanya ide pokok utama, ya. Dalam setiap teks itu ada memiliki ide pokok utama. Dalam setiap teks itu ada memiliki satu ide pokok utama. Ide pokok utama itu biasanya ada di kalimat utama. Kalimat utama itu adanya di awal paragraf ataupun di akhir paragraf. Masih ingat, ada deduktif, ada induktif, ya. Ada kalimat utama, kalimat utamanya satu, sisanya adalah kalimat penjelas, ya. Kalimat penjelas ini adalah kalimat yang menjelaskan dari kalimat utama. Seperti itu teman-teman, seperti itu anak-anakku sekalian. Oke, ya. Kemudian, nah ini ya yang tadi saya katakan, ya. Bagaimana caranya menemukan pokok-pokok pikiran di dalam sebuah teks? Nah, simak pembahasan ide pokok kalimat utama di bawah ini. Nah, tadi baru sedikit, ya. Kalau ada yang masih bingung kita bahas lagi. Ide pokok, ya. Kalian tahu nggak? Ide pokok itu punya istilah-istilah lain, ya. Istilah lainnya seperti gagasan utama, gagasan pokok, pokok pikiran, pokok permasalahan, pikiran utama, inti paragraf, inti masalah, masalah utama, tema, topik, simpulan, podo wae atau sama saja. Ya, kalian yang masih bingung, ya, menentukan ide pokok itu sering sekali banyak banyak sekali soal yang tentukan ide pokok utama dalam paragraf tersebut, gitu kan, ya. Masih banyak sekali siswa-siswa yang belum bisa memahami bagaimana sih caranya menemukan ide pokok di dalam sebuah paragraf, ya. Oke, baiklah, ide pokok adalah ide atau gagasan, ya, yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ya, ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama yang tadi saya katakan. Ide pokok adanya di kalimat utama. Nama lain ide pokok yang tadi saya katakan, ada gagasan utama, gagasan pokok. Ya, dalam suatu paragraf itu hanya ada satu ide pokok. Ide pokok adanya di kalimat utama, gitu loh. Ya, lanjut. Saya pindahkan lagi, ya. Ini kayaknya kehalangan. Oke. Kalimat utama itu sendiri apa? Kalimat utama itu sendiri adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Ya, kalimat utama menjelaskan, kalimat utama ini dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain dalam paragraf tersebut atau dikatakan sebagai kalimat penjelas. Oke, bingung? Ya, enggak? Bingung tidak? Ya. Kita lihat lagi slide selanjutnya. Nah, saya akan jelaskan kembali yang masih bingung pegangan. Kita ke bawahkan lagi. Oke. Bagaimana caranya menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf?
Nah, perhatikan paragraf di bawah ini. Banjir sudah menjadi hal biasa di kota Jakarta. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor. Pertama, sungai atau saluran-saluran irigasi tidak berfungsi dengan baik. Kedua, pendangkalan sungai dan sulitnya proses normalisasi sungai. Ketiga, kurang pedulinya warga dan para pengusaha terhadap lingkungan dengan budaya mereka membuang sampah dan limbah di sungai. Terakhir, pembangunan gedung, jalan, dan bangunan lainnya yang membuat tanah susah menyerap air. Selain itu, pepohonan hijau juga menjadi berkurang dan menyebabkan keseimbangan alam terganggu sehingga menjadi banjir. Anak-anak sekalian, ini ada sebuah teks ya, paragraf berbentuk paragraf. Ya. Pertanyaannya adalah kalian diminta untuk menentukan ide pokok. Tadi dikatakan di atas. Tadi dikatakan di atas bahwa ide pokok itu adalah ide atau gagasan menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok itu adanya di kalimat utama, anak-anak. Nah, kalimat utama adanya di awal atau di akhir, yang dikatakan deduktif dan induktif. Ya, coba kita lihat. Kalimat utama yang ide pokoknya, ya, ide pokok itu bisa dikatakan sebagai simpulan tadi ya dikatakan. Jadi isi dari teks paragraf ini membahas tentang apa? Penyebab masalah banjir di ibu kota. Sebentar, kita lihat dulu kalimat utamanya. Kalimat utamanya kita lihat, ya. Kita baca kalimat pertama ya. Ide pokok adanya di kalimat utama. Kita lihat, banjir sudah menjadi hal yang biasa di kota Jakarta. Banjir sudah menjadi hal yang biasa di kota Jakarta. Ya. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor. Nah, ini dikatakan sebagai kalimat utama. Ya, kalimat utama dalam sebuah paragraf. Lalu ide pokoknya apa? Nah, ide pokoknya adalah yang dibahas di sini adalah mengenai banjir. Ya, banjir yang terjadi di mana? Di ibu kota. Berarti ide pokoknya adalah membahas tentang ide pokoknya adalah penyebab masalah banjir di ibu kota. Ya, bukan berarti ide pokoknya adalah ada ide pokok yang sama dengan kalimat utamanya. Dan ada juga tidak menutup kemungkinan bahwa ide pokok tersebut tidak sama persis dengan kalimat utamanya, tapi untuk menentukan ide pokok adanya di kalimat utama. Ya, sekali lagi kita menentukan ide pokok, kita cari dulu kalimat utamanya. Kalimat utamanya bisa di awal dan di akhir. Kita baca dulu kalimat awalnya. Banjir sudah menjadi hal yang biasa di kota Jakarta. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor. Ini adalah kalimat utamanya. Kenapa? Karena ini adalah pokok pikiran utama, di mana kalimat selanjutnya adalah penjelasan, pengembangan kalimat dari kalimat utamanya. Yang pertama, ya, faktor-faktor yang menyebabkan banjir di ibu kota Jakarta. Pertama, sungai atau saluran-saluran irigasi tidak berfungsi dengan baik. Kedua, ketiga, dan terakhir pembangunan gedung, jalan, dan bangunan lainnya yang membuat tanah susah menyerap ke air. Selain itu, pepohonan hijau berkurang dan menyebabkan keseimbangan alam terganggu sehingga menjadi banjir. Nah, ada pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya merupakan kalimat penjelas yang menjelaskan tentang kalimat utama yang ada di kalimat ke-1 dalam sebuah paragraf ini. Ya. Oke, selanjutnya. Ya, saya kasih contoh lagi. Mungkin takutnya anak-anakku sekalian ada yang masih bingung.
Ya, bagaimana caranya menentukan ide pokok? Ada sebuah teks yang berbentuk paragraf. Saya bacakan lagi. Reptilia adalah segala jenis hewan yang berjalan, melata, atau merayap. Contohnya adalah ular, kadal, buaya, dan penyu. Mereka bertulang keras dan memiliki sisik pada kulit. Umumnya mereka bertelur di darat, walaupun ada juga reptilia yang melahirkan anak. Walaupun ada juga reptilia yang melahirkan anak. Reptilia adalah hewan berdarah dingin. Suhu tubuhnya menyesuaikan suhu udara luar. Namun, hal ini tidak berarti hewan reptilia suka daerah dingin. Reptilia tidak tahan hawa dingin. Tidak ada reptilia yang tinggal di daerah kutub. Oke, saya mau bersin. Ya, mohon maaf sekalian. Kita lanjutkan lagi. Tadi saya katakan bahwa untuk menentukan ide pokok itu adanya di kalimat utama. Ya. Tapi bukan berarti ide pokok bisa sama persis dengan kalimat utama, ya. Coba kita lihat, kalimat utamanya mana? Ya, di awal atau di akhir? Ya, ini sudah saya kasih ciri ya di blok biru sama saya. Jadi kalimat utamanya adalah reptilia adalah segala jenis hewan yang berjalan melata atau merayap. Ini adalah kalimat utamanya, berarti sisanya adalah kalimat penjelas yang menjelaskan atau menguatkan atau pengembangan dari kalimat utama di atas. Jadi menjelaskan tentang kalimat utama di atas. Nah, berarti ide pokok utamanya apa? Kita lihat dulu kalimat utamanya. Saya ulangi lagi, kalimat utamanya adalah reptilia adalah segala jenis hewan yang berjalan melata atau merayap. Sehingga ide pokoknya adalah tentang apa coba? Membahas tentang apa? Tentang reptilia. Berarti ide pokok dari paragraf di atas adalah itu hewan reptilia. Ya. Setuju nggak? Ya. Tidak membahas tentang yang lain kan? Yaitu tentang si reptilia ini. Reptilia adalah jenis hewan yang berjalan melata atau merayap. Apa aja sih contohnya? Secara umum ya, berarti kan banyak jenisnya, ada ular, kadal, buaya, dan penyu. Mereka berarti semua tidak hanya satu, bertulang keras, memiliki sisik pada kulit. Umumnya mereka bertelur di darat, ya. Jadi ide pokok utamanya yaitu tentang pembahasan tentang hewan berjenis tergolong reptilia. Ya. Oke, ini contoh satu. Semoga contoh satu ini sudah membuat Anda sedikit ada pencerahan ya. Saya kasih lagi contoh kedua. Oke. Menentukan ide pokok. Ada teksnya. Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Kekayaan alam tersebut terdiri dari kekayaan alam yang bersumber dari darat, laut, dan dari dalam perut bumi. Kekayaan alam yang bersumber dari darat misalnya hasil hutan, sedangkan kekayaan alam yang bersumber dari laut misalnya ikan, rumput laut, dan mutiara. Sementara kekayaan alam yang bersumber dari dalam perut bumi misalkan minyak, batu bara, emas, timah, nikel, dan sebagainya. Ya, yang mana yang dikatakan sebagai ide pokok dalam paragraf tersebut? Ide pokok bisa kita lihat dari kalimat utama. Ya, kalimat utamanya ada di mana dalam paragraf tersebut, dalam teks tersebut, yaitu ada di awal atau di akhir. Apakah ada di awal, apakah ada di akhir, apa deduktif, atau jenis paragrafnya dikatakan deduktif apa induktif? Ya, kalimat utamanya ada di awal. Ya. Jadi ide pokok paragraf di atas yaitu Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Kebetulan ya, ide pokoknya sama dengan kalimat utama, tapi bukan berarti ide pokok itu memang ngambilnya sama persis dengan kalimat utama, belum tentu. Tergantung dari kalimat utama tersebut dan kalimat penjelas yang ada di dalam teks tersebut. Lanjut ya. Lanjutan nih, masih interpretasi teks laporan. Tadi kegiatan interpretasi itu adalah membuat sebuah ringkasan. Oke, saya ulangi lagi di sini.
Nah, membuat sebuah ringkasan setelah kamu menentukan ide pokok, ya, yang saya sudah bahas tadi di awal, ide pokok tersebut kemudian kamu gabungkan menjadi sebuah kalimat satu kesatuan kalimat yang padu. Caranya sehingga kalimat tersebut menjadi sebuah kalimat yang padu antara kalimat satu dan kalimat selanjutnya, kemudian menjadi sebuah paragraf. Berarti jangan lupa boleh ditambahkan konjungsi atau kata penghubung seperti ya, lalu, setelah itu, ya, selanjutnya dan sebagainya. Ya. Oke, kegiatan interpretasi yang lainnya adalah membuat sebuah simpulan. Ya, simpulan teks laporan hasil observasi. Interpretasi terhadap teks laporan hasil observasi dapat dilakukan dengan menyimpulkan teks laporan hasil observasi. Simpulan adalah rumusan akhir tentang sesuatu. Dalam hal ini adalah teks. Simpulan disusun berdasarkan pemahaman atau penalaran kita terhadap keseluruhan isi teks tersebut. Ya, kalian bisa tadi katakan adalah pahami dulu isinya, kemudian kalian bisa menentukan sesuai dengan penalaran kita tentang informasi atau isi teks tersebut yang dikatakan sebagai simpulan. Oke. Baik. Ya, materi dari teks laporan hasil observasi sampai di sini dulu. Ya, tadi di mana kalian telah mengetahui apa itu teks laporan hasil observasi, kemudian ciri-ciri teks hasil observasi, kemudian struktur teks hasil observasi, kemudian juga kamu mengetahui bagaimana sih menginterpretasikan teks laporan hasil observasi, yaitu meringkas dan kemudian membuat sebuah simpulan. Ya, oke. Untuk mengetahui apakah kalian memahami atau tidak memahami apa yang telah saya sampaikan, saya akan memberikan sedikit sekali evaluasi tertulis yang akan saya share melalui Google Classroom masing-masing, ya, sehingga ya kalian bisa mengulas kembali materi yang sudah saya berikan. Ya, jadi pantengin terus ya informasi yang akan saya share melalui Google Classroom masing-masing. Ya, akhir kata ya. Akhirnya saya akhiri ya kegiatan pembelajaran pada pertemuan kedua kali ini. Ya, pesan saya stay at home, ya, selalu di rumah. Kalau tidak ada perlu di rumah saja, selalu jaga kebersihan. Jangan lupa ibadah sholat 5 waktunya, ya. Kemudian nurut kepada orang tua, ya, patuh kepada orang tua, jangan tinggalkan sholat. Dan salam bahasa Indonesia, salam literasi. Sampai ketemu lagi dengan saya Ibu Linda Pratiwi dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.